Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen Witanteri Dwi Suwanini selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan kawan-kawan yang saya sayangi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Foni Julianto selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada Monica Herawati sebagai pemateri kedua. Kemudian Devi Mardia sebagai pemateri ketiga. Dan kemudian ada Aldavia Nur Aisyah sebagai pemateri terakhir. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Ada 3 tahap pengembangan standar akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama, tahap awal pembentukan tahun 1930 sampai dengan 1936. Kemudian yang kedua, periode setelah Perang Dunia, tahun 1946 sampai dengan 1959. Dan kemudian yang ketiga, periode modern, tahun 1959 sampai dengan sekarang. Pada periode pembentukan tahun 1930 sampai dengan 1946, pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara AISPA dan NISE. Menurut AISPA, masalah dapat diselesaikan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, perbaikan pelaporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. Pada tahun 1933, AISPA membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi dan kemudian tahun 1936 diganti dengan CAP. Di sini ada 2 kontribusi yang dihasilkan. Yang pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang ada di Amerika dibuat untuk sektor swasta. Pada masa setelah perang, tahun 1946 sampai 1959, ada 18 ARB yang diterbitkan dari tahun 1946 sampai 1953. CAP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Akibatnya, terjadi suplai berlebihan dari standar akuntansi dan praktek akuntansi alternatif terus bermunculan karena tidak ada teori akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan. Situasi ini mengakibatkan timbulnya konflik antara CAP dan SEC. Dalam pertemuan tahunan AICPA tahun 1959 dibentuk Special Commission Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principle Board atau APB dan Accounting Research Division. Laporan itu menentukan perlunya riset untuk mengembangkan standar akuntansi. Pada periode modern 1959 sampai 2002, mulailah pengembangan standar akuntansi melalui riset. Definisi riset adalah lembaga otonom yang memiliki direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan. Staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Ada 2 metode yang menerbitkan opini dari APB. Yang pertama, laporan Komite Witt dan Trueblood. Yang kedua, mekanisme operasional FASB. Periode setelah skandal akuntansi 2002 sampai dengan sekarang. 1. Aturan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002 mengeluarkan 3 opini, yaitu kewajaran penyajian laporan keuangan, penelitian manajemen atas internal control, dan penilaian auditoritas keefektifan internal control. 2. The Public Company Accountability Oversight Board, organisasi nirlaba swasta terdiri dari 5 anggota yang bersertifikat akuntan publik.
untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit. Standar akuntansi disusun oleh masing-masing negara dan memiliki bentuk yang berbeda karena berbagai alasan, terutama sistem hukumnya yang berbeda. Tahun 1973 dibentuk International Accounting Standard Committee. Tahun 2001, AIAC membuat standar setting yang dinamakan International Accounting Standard Board atau AISB untuk membantu pelaku pasar modal di dunia memakai orang lain dalam membuat keputusan ekonomi. Pengembangan akuntansi ini digambarkan dalam 3 kontradiktif menurut pandangan Islam. 1. Akuntansi konvensional didasari penolakan agama dan metafisika. 2. Kepercayaan dan nilai dasar akuntansi konvensional didasar kepentingan pribadi. Akuntansi konvensional mempercayai bahwa manusia tidak memiliki konsepsi inheren. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia, perkembangan politik dan sosial era setelah Soekarno. Setelah 1998, Soekarno dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998. Perkembangan ekonomi Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial. Perkembangan akuntansi regulasi diperketat untuk memperbaiki pengungkapan informasi. Standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Standar akuntansi keuangan umum konvergensi IFRS. 2. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas Republik Etap. 3. Standar akuntansi keuangan syariah SAS. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM). Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, perkembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap awal pembentukan tahun 1930 sampai dengan 1936, periode setelah Perang Dunia tahun 1946 sampai dengan 1959, dan periode modern tahun 1995 sampai dengan sekarang. AISPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah ini adalah melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama, memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dalam keterbatasan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, perbaikan laporan keuangan agar lebih informatif bagi pemakai. Pada tahun 1933, AISPA membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi. Namun, demikian tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite ini, dan kemudian diganti dengan Committee on Accounting Procedures atau CAP pada tahun 1936. Laporan komite selesai dalam bulan Maret 1972 yang menghendaki adanya perubahan signifikan pengembangan standar akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.